Ada kalian di sana, Mas. Di sana, Mas. Di sana, Mas. Lur, babak belur aku. Belum juga 24 jam di hutan Amazon. Yo wes lah, masih untung aku dapat banyak tangkapan ikan. Tak masak dulu yo. Harum bener iki masakanku lur. Ada maunya. Halo Nyat. Loh, ada burung warna-warni juga. Astagfirullah, buaya! Ngapain kamu kesini juga? Jangan-jangan aroma masakanku menggoda mereka, lur. Yo wes, sini tak bagi. Tapi janji jangan gangguin aku yo. Loh, kok makin banyak ini saudara-saudaranya? Lah piye? Terus aku mau kanopo? Lur, nih kita mau evakuasi buaya ya lur ya. Jadi tadi ada laporan katanya ada buaya besar di sungai kecil ini. Apa? Buaya? Wah, bahaya iki lur. Apalagi lokasinya dekat perumahan warga. Gawat iki. Ayo Mar, lari. Biar keluar dulu. Oh iya, iki sohibku Amar PD. Kalau kalian inget tempo hari, aku sempat mengevakuasi kobra raksasa di kebun sawit. Amar iki emang salah satu ahli reptil kawakan lur. Dia memang suka membantu warga mengevakuasi reptil liar seperti buaya. Mas. Mas, ada kalian di sana, Mas. Di sana, Mas. Di sana, Mas. Wih, gede banget iki lur. Merinding bulu ramaku. Tapi tetap harus cepat dievakuasi. Oke, strateginya gini ya Mar. Kita bagi tugas. Mar. Nih kita harus atur strategi nih Mar. Iya nih Om. Ini Mar, aku yang langsung mulutnya ya Mar ya. Om kan mulutnya? Ya, nanti Amar yang tutup matanya sama ikat mulutnya dulu ya. Kami sudah siapkan tali untuk mengamankan dan mengendalikan buaya. Nah Mar. Galak lur, liarnya kelihatan banget iki. Mulutnya dia harus terbuka dulu Mar. Yakin, Ul. Tenang. Talinya mau aku sangkutin ke gigi dan taringnya lur. Memudahkan kami untuk mengendalikan buaya. Apa buaya sini namanya? Namanya buaya ikan kalau sini Om. Buaya ikan? Buaya ikan. Oh. Kalau kami bilang ini sinyulong atau Tomistoma skegli. Buaya sapit ini jadi satu dari 7 spesies buaya yang biasa ditemukan di Indonesia. Termasuk spesies langka loh lur. Di tas aku tadi aku bawa kain Mar. Alhamdulillah, nyangkut juga lur. Sekarang waktunya menutup rahang buaya. Pelan-pelan yo, soalnya gigitan rahang buaya lebih kuat dari hena atau bahkan hiu putih besar. Masalah tutup-menutup biar ku percayakan sama Amar aja yo. Buayanya berontak lur. Coba lagi Mar. Waduh, lepas lagi. Gibasan kepalanya kuat pol. Wis, ben aku yang nutup matanya aja Mar. Amar yang mengendalikan talinya yo. Bentar ya Mar.
Meskipun di dunia yang fana ini aku sudah terkenal sebagai penjinak reptil, tapi ada deg-degan juga loh. Maklum, ukurannya gede banget, hampir 3 meteran lur. Tuh lihat, tajam-tajam banget. Kami berdua harus ekstra hati-hati. Pelan-pelan aja, jangan kalau kita berusaha gerusu, dia akan merasa terganggu, Mar. Nah, kalau kita tenang, buaya juga dia tenang, Mar. Lur, buaya sensitif banget sama gerakan cepat dan suara keras. Jadi, kalau kalian ada di dekat buaya, tetap tenang yo, meski jantung mau melorot. Hindari gerakan yang mencolok dan mundur perlahan untuk menjauh. Kalau matanya wis tertutup, harus langsung diduduki biar dia gak berontak. Sudah, Mar, aman nih, matanya sudah tertutup. Usahain nih, mata tetap tertutup terus, Mar. Jadi buaya itu kalau matanya dia nggak ngelihat sana kemana-mana, dia cenderung lebih aman. Oh, lebih tenang Om ya? Iya, lebih tenang. Berarti memang ini cara jitu banget Om ya? Iya. Jadi mata tuh harus bener ditutup Ya, kalau betul. mau evakuasi buaya. Ya. Pokoknya intinya kalau kita masang penutup mata itu jangan dilempar. Oke. Karena dia merasa seperti diserang. Oke. Tapi pasang penghalang, kita dekati, kita taruh di atas kepalanya pelan aja. Jadi dia tenang. Mar, duduk di bagian belakang buaya, Mar. Sampai bersentuhan. Soalnya ekor buaya ini jadi salah satu senjata utamanya juga. Sabetannya bisa melumpuhkan, bahkan membunuh mangsa, lur. Mar, Amar maju dikit, kayu yang di depan ini, Mar, tancapkan di samping kepalanya, Mar. Supaya pergerakan kepalanya jadi makin terbatas. Ini, Mar, ini tolong diikat ini aja dulu. Nah, ini, pegang ini. Ya. Nah, baru kaki belakang, Mar. Ya. Jadi posisi saya ada di atas kepalanya ini, dudukin kepala sekalian nekan kepalanya ke dasaran. Ini supaya buayanya sendiri tidak berontak menyerang. Jadi fungsinya kita ikat kaki ke atas ini supaya kakinya dia tidak menjejak dasar dan tidak punya kekuatan untuk mengeluarkan tenaga maksimalnya. Di sini masih banyak ya Om. Di sini masih banyak, Mar. Masih Om. Wih, Apalagi pas musim banjir. Suka ini masuk dekat pemukiman warga yang rumahnya terkena banjir Om. Beuh, alhamdulillah berhasil direscue. Ternyata gak semudah yang kubayangkan, Lur. Tenaganya jempolan. Nur, ini adalah jenis buaya sinyulong ya, atau buaya sumpit atau buaya air tawar ya. Jadi ini memang penyebarannya Sumatera dan Kalimantan. Dia hidup di perairan tawar memang, dan makanannya adalah ikan. Makanya orang-orang sini sering menyebutnya juga buaya ikan. Nah, ini ternyata di Riau ini masih banyak penyebarannya ya. Dan ini lumayan sekitar 2 meteran ya. Sebenarnya nggak terlalu besar, tapi kalau untuk di era sekarang ini penyebarannya di alam ini lumayan besar ini. Dan ini buaya sudah masuk perlindungan CITES Appendix 1. Jadi nanti kita akan evakuasi dan kita akan serahkan ke badan yang terkait. Bang, ayo Bang, bantu angkat Bang. Tundul. Berat nih Bang, berat. Masih aman, Tundul. Aman-aman aja lah. Tempatnya yang melusuk banget menyulitkan mobil rescue milik Amar untuk bisa mendekat ke lokasi evakuasi. Jadi buayanya harus digotong ramai-ramai mendekat ke mobil. Kuprediksi beratnya lebih dari 150 kg.
Aku butuh bala bantuan untuk memindahkan buaya ini ke tempat yang aman, Lur. Untungnya aku dibantuin tim sosial medianya Amar untuk membawa buayanya, Lur. Makasih ya, Dul. Ternyata bukan aku aja yang rasa keberatan. Yang lain juga ngos-ngosan. Karena termasuk dilindungi, kami memberikan buaya sinyulong iki kepada instansi yang berwenang dalam perlindungan dan pelestarian hewan liar, Lur. Nah, kayak ini di kepalanya. Ini kan dia Posisi kaki itu Om kan. Heru ya, Nah, nahan kepalanya. nah, ini fungsinya supaya dia nggak ada space untuk gerak. Oke. Kalau dia ada space, dia akan berontak. Dan yang pertama ngerusak properti kita nih, yang kedua dia bisa lompat. Oke. Badannya juga harus posisikan dia dipepetin dan dijepit. Oke. Jadi jangan beri space sedikit pun untuk dia bergerak. Oke, Om. Walaupun kakinya sudah diikat ke atas, dia masih bisa bergerak lewat otot perutnya. Oke. Dia kan bergerak karena dia reptil. Iya. Rencananya kami mau serahkan ke kebun binatang Kasangkulim Pekanbaru. Kebanyakan reptil atau hewan tangkapan Amar diserahkan di kebun binatang ini sambil mencari lokasi yang tepat untuk dilepas liarkan. Pertama, kami harus melepaskan tali di bagian tangan dan kakinya dulu. Gak lupa, bagian kepalanya tak jepit pakai kakiku biar gak berontak. Pelan-pelan penutup kepala dan tali di rahangnya dibuka, Lur. Om Gundul, makasih banyak ya. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Justru kita makasih mau dititipin karena kita susah, kita mau rescue di mana. Ya, satu lagi saya minta tolong Om Gundul. Tolong bersihkan kandang sama kasih makan. Oh iya, siap. Nanti saya bersihin, saya kasih makan. Siap. Yuk, kita siap-siap dulu. Yuk. Ini bagian yang aku suka. Kasih makan buaya, Lur. Lur, buaya tidak diberi makan setiap hari. Pemberian makan biasanya dilakukan beberapa kali seminggu, tergantung ukuran buayanya. Per minggu, mereka hanya mengkonsumsi daging dan tulang-tulangnya 5% dari berat tubuhnya. Ayo, makan. Semoga segera menemukan tempat tinggal yang baru, yo. Lur, aku mau healing dulu ah. Tujuanku kali ini healing di Amazon, Lur. Aku mau ala-ala survival pokoknya di sini. Orang kapok aku, meski dulu pernah dikejar anaconda. Bikin tenda dulu, Lur. Takut hujan. Lanjut, siapin senjata tradisional buat berburu ikan. Mesti banyak ikannya di sini. Walah, kok yo langsung ketemu rombongan piranha iki? Oh no! Kabur! Untung masih selamat, Lur. Wah, iku kayaknya belut. Loh, bener belut, Lur. Tapi belut listrik. Nyetrum iki, Lur. Wah, pas. Lur, aku masih di Karawang, Jawa Barat. Aku mau antar ikan pesanan rumah makan Pepes Jambal. Di daerah sekitar Waduk Walahar, di Kabupaten Karawang, memang terkenal dengan kelezatan kuliner pepes ikannya, Lur. Terus, mundur. Terus Kang, mundur terus. Terus. Hop. Dul, nanti ikannya
kamu timbang dulu ya. Aku mau iniin bumbu dulu, bikin bumbu. Oh, ya Teh. Tapi bener Teh, makan Teh ya. Iya, santai aja Dul. Iya ya Teh. Oke, tunggu ya. Langsung timbang ikan-ikannya yo. Yuk. 5 kuintal ikan jambal ini berasal dari perairan Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Lanjut, masukkan ikan ke bak penampungan agar ikan tetap hidup sehingga masih segar saat diolah. Lur, potong ikan jambal untuk kebutuhan pepes di sini memang agak berbeda. Potong dan buang jeroan dari mulai bagian kepala ikan. Bagian kepala ikan ini bakal dipisahkan, Lur. Kalau sudah, dari arah punggung, ekornya belah melebar bagian badan ikan untuk memisahkan satu sisi badan dari tulang utama. Kemudian, potong badan menjadi 4-5 bagian, Lur. Selagi aku mengurus ikan, Teh Angel meracik bumbu pepes. Menu legendaris pepes ikan di sini, Lur, sederhana banget. Cuma dari potongan laos, jahe, dan juga kunyit. Teh, ikannya ini udah dipotong, udah dicuci Teh. Apalagi? Sekalian dicukain sama digaramin ya ikannya. Oh, ya Teh. Sebelum diberi bumbu halus, potongan ikan yang sudah bersih lanjut aku balur dengan garam dan juga air cuka. Kombinasi garam dan cuka gak cuma mampu hilangkan amis ikan jambal, tapi juga membuat tekstur ikan jadi semakin kenyal dan juga gurih, Lur. Beres, Teh. Bu, ini Bu, ikannya Bu, udah digaramin sama dicuka Bu. Ya, taruh situ aja dulu. Ya. Oh iya, tolong guntingin ini sekalian. Oh ya ya, bakar sekalian nggak? Iya, bakar sekalian. Ya. Di sini, Lur, ada sekitar 9 jenis pepes unggulannya. Yang jadi menu favorit para pelanggan, yo tiada lain tiada bukan si legendaris pepes jambal dan juga pepes ayamnya, Lur. Setiap jenis pepes punya pola guntingan daun yang berbeda supaya gak tertukar saat pelanggan pesan. Biar gampang tandainnya, Lur. Bisa dibilang, Lur, pepes menjadi salah satu masakan klasik tapi menyehatkan karena dimatangkan dengan dibakar, bukan digoreng. Jadinya bebas kolesterol, Lur. Selain itu, aroma bakaran daun pisang juga ngebuat pepes makin menggugah selera makan. Yang unik di sini, bungkusan pepes pada proses pembakaran gak menyentuh langsung bara api, Lur. Wadah masih dialasi beberapa lapis daun pisang untuk membuat panas lebih sempurna. Dul, udah lapar banget belum? Ini cacingnya udah demo. Yaudah, ikut aku makan aja yuk, biar Akang yang lanjutin. Ayo. Rumah makan yang satu ini emang gak pernah sepi pembeli. Bahkan sejak pertama kali berdiri tahun 1998 silam. Di sini, Lur, ratusan bungkus pepes bisa ludes terjual setiap harinya. Kalau sedang musim liburan, bisa sampai ribuan bungkus, Lur. Ayo Dul, cobain. Ayo. Sebagai pilihan pertama, yo pasti pepes jambal. Langsung jadi incaranku, Lur.
Cita rasa pepes jambal di sini ternyata emang enak, Lur. Komposisi dan takaran bumbunya pas di lidah, cocok banget dengan lembut gurih kenyal ikan jambalnya. Pokoknya pepes ikan jambal dari Karawang jos gandos, Lur. Mang! Ya naon ieu? Naon? Yuk motor saya mau. Lur, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Siang-siang gini, leyeh-leyeh sambil ngemil dan nonton TV itu udah rezeki banget yo. Waduh, siapa itu yang ketok-ketok pintu? Walah kak, kenapa yo? Apa? Mau nitip ponakan-ponakannya di sini? Lah, kok langsung meluk koyong ngene sih? Kan hati aku langsung meleleh kalau kayak gini. Yo wes lah, pasrah aku kak. Loh, tadi manis banget, kenapa sekarang jadi aktif banget? Awas, hati-hati yo mainnya. Jangan dirusakin dong barang-barangnya Om Gundul. Wah, gak bisa dibiarin nih Lur. Sini, belajar menari aja sama Om Gundul. Nah, kalau gini kan enak, anteng. Sudah pada capek mereka, Lur. Semoga si kakak cepat jemput ponakannya, yo. Semangat, Lur. Sebelum antar bahan ke UMKM, aku mau jajan ke warung dulu buat ganjel perut. Apes, Lur, jajanan yang kupengen lagi gak ada. Bukan motor saya nih. Motor saya kemana ya? Kemana ya? Kuncinya masih ditinggal lagi. Cari dulu ah. Asli, Lur, pagi-pagi udah ada aja yang bikin pusing. Mang! Duh, mentang-mentang warna dan bentuk motornya mirip, jadi salah bawa. Ya naon ieu? Naon? Yuk motor saya mau maling ya? Paling mahal. Ya motor saya ya teh. Motor mana? Ini si Akang ambil motor saya. Lain kan rasana enakeun. Ada apaan nih, Dul, rame-rame? Ini motor saya diambil orang, tuker. Teteh mau kemana teh? Biasa, ke warung belanja mau masak. Oh masak? Iya. Terus Gundul mau kemana? Ke UMKM nih nganter buah pala. Oh, nanti kulit palanya minta ya. Nggak dipakai kan? Enggak sih, nggak dipakai. Lumayan buat diolah lagi. Yaudah, nanti saya antar ke rumah. Saya antar dulu ke UMKM. Iya, jangan lupa ya, Dul. Iya ya. Tempat kerjaku hari ini adalah UMKM Paladang. Itu loh, Lur, manisan dari buah pala dan gedang alias pepaya. Aduh, Bu. Ini kepala buah palanya, Bu. Ya udah Dul, sekarang kupas. Kupas semua, Bu? Iya. Iya. Oh iya, Lur, pala ini buah asli dari Indonesia. Tepatnya
berasal dari Kepulauan Banda, Maluku. Nah, untuk dibikin manisan, pakai buah pala yang masih mentah. Begitu juga dengan buah pepayanya. Untuk menghilangkan getahnya, rendam buah di air garam. Kalau untuk pepaya muda, semua biji juga harus dibuang, Lur. Soalnya rasanya pahit banget. Bu, ini kulit palanya nggak kepake kan, Bu? Enggak. Boleh saya minta nggak, Bu? Boleh, ambil aja dulu. Titipan Mbak Dia sudah aman, Lur. Bu, segini cukup, Bu? Cukup. Sekarang yang itu aja yang udah dibelah, tolong parudin ya. Oh, iya, Bu. Untuk diolah jadi manisan, cukup pakai daging buah palanya aja ya, Lur. Kalau biji pala biasa dipakai jadi bumbu masakan. Lanjut, aku parut daging buah palanya. Lanjut, aku masak hasil parutan buahnya. Buah pepayanya juga udah ada yang diparut nih, Lur. Untuk takarannya lebih banyak pepaya mudanya yo. Oh iya, kalau pewarna sudah tercampur rata, jangan lupa masukkan juga gula pasirnya. Udah dicampur semua, Dul? Hah? Udah dicampur semua? Sudah, Bu. Tinggal nunggu matangnya aja nih. Oh ya udah, saya aja dilanjutin. Oh iya, kulit palanya tadi mana, Bu? Di sana. Oh, buat saya, Bu, ya. Sambil menunggu kulit buah pala dariku datang, Teh Dia sudah siapkan bahan masakannya, Lur. Pertama-tama, haluskan bawang, kunyit, jahe, dan kemiri untuk bumbunya. Bumbu ini akan diracik menjadi kare atau kari. Untuk isiannya, pakai sayur yang kayak vitamin A, wortel, dan buncis. Teh, Iya? ini teh, kulit buah palanya teh, udah tak bawain. Wah, banyak banget, Dul. Makasih banyak ya. Kalau boleh sih, bantu cuciin sama iris ya, Dul. Oh, iya teh, iya teh. Supaya benar-benar bersih dari getah, kulit buah palanya aku cuci kembali. Kalau sudah, aku iris-iris juga yo kulit buah palanya ini. Dul, boleh tolong pasakin karinya gak? Bisa kan? Oh, ya boleh, boleh, boleh. Ini bumbunya. Ini bahan campurannya ya. Kasih, Dul. Aku lanjut masak kari kulit buah palanya dulu yo, Lur. Oseng-oseng bumbu kuning dan pelengkapnya sampai tercium wangi. Kalau tomat sudah mulai layu, masukkan wortel dan buncis supaya matang bersama bumbu. Jangan lupa masukkan kulit palanya juga. Kalau santan sudah mulai menyusut, cicipin dulu yo, Lur. Kalau perlu, koreksi rasa, bisa taburi bumbu penyedap biar makin enak. Jangan lupa daun bawangnya masukkan juga.
Sip lah. Lanjut masak sampai bumbu meresap. Oh iya, sembari aku menumis, Teh Dia lanjut membuat adonan kulit dosa masala. Campur tepung beras bersama dengan jinten, cabai bubuk, bawang putih bubuk, dan juga garam. Tuang air juga yo. Adonan kulit dosa masala memang cenderung encer lur. Tambahkan sedikit pewarna makanan juga boleh lur, biar warna makanannya lebih cakep, jadi makin lahap makannya. Duh, udah Ya, mateng karinya? Sudah teh? Ya udah tinggalin aja biar saya yang lanjutin. Oh iya ya. Makasih ya Dul. Dosa masala mirip seperti kue leker lur. Adonan kulitnya dibikin setipis mungkin. Biasanya sih isian dosa masala berupa sayuran dan daging yang dimasak kare atau dengan saus khusus. Tapi karena namanya juga inovasi, dagingnya diganti pakai kulit buah pala. Mantep toh? Nah, ini loh lur hasilnya. Dosa masala dengan isian kulit buah pala. Ayolah lur, waktunya icip-icip. Perkiraanku ternyata benar lur. Cita rasanya memang bakal unik dan berbeda. Perpaduan kulit buah pala dengan bumbu karenya enak banget. Lur, keberhasilanku memomponakan ponakan si kakak tadi bikin aku terinspirasi lur. Aku mau ngadain lomba dance buat anak-anak. Ayo ibu-ibu semua, boleh daftar kok. Asik, rame iki yang daftar lur. Dari uang pendaftaran aja untungku kayak udah lumayan lur. Rezeki emang gak kemana. Hehehe. Ayo adik-adik, kita mulai lombanya yuk. Ada Baby Sawi Sumarni. Selanjutnya Caca Strawberry. Rex si abang udang. Lanjut Baby B lebah. Wah lucu-lucu ya lur, sampai aku bingung menilainya. Tapi tetap harus ada pemenangnya lur. Kalau enggak aku bisa diamuk sama emak-emaknya. Oke, pemenangnya adalah Loh, belum dibacain lo iki. Kok sudah pada nyerbu sih? Piye iki lur? Oh no. Coba tebak, aku lagi panen apa ini? Betul sekali, andaliman lur. Oh iya, kali ini aku berada di Huta Paung, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara. Lur, pohon andaliman ini dapat tumbuh hingga 5 meter dan biasanya tumbuh pada dataran tinggi dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Dari bentuk buahnya, kecil, bulat, dan bergerombol, mirip seperti lada. Andaliman ini juga masuk dalam kategori jeruk-jerukan. Harus hati-hati yo saat memanen andaliman ini, durinya banyak dan tajam banget iki. Kalau ketusuk, yo lumayan juga. Sakit besti. Hah?
Orang lagi panen kok kasih kita suruh mainkan. Ya bantuin aja. Oh, udah buatan panen. Wah ini. Lah piye toh? Orang ketusuk duri malah disuruh main gitar. Gimana sih Bang Warno? Dan Dul, bawa aja nih ke UMKM. Udah banyak? Udah. Udah lanjutkan panennya. Boleh. Ya udah, aku antar dulu ya Bang, keburu sore mau diolah. Ini Bang, ngantar andaliman. Oke, makasih ya. Taruh di bawah aja. Ada yang bisa dibantu Bang? Itu di depan ada jahe yang baru kita beli, itu nanti mau dicuci. Tolong bantu cuci ya di pancuran. Oh iya Bang. Oke. Mulai teh, Dul. Sebelum diolah, ya kita bersihkan dulu dari tanah yang menempel. Pakai air mengalir yo, jadi kotoran pun langsung terbuang semua. Oh iyo, UMKM yang aku bantu kali ini adalah UMKM Bandrek. Tidak hanya di Jawa Barat, tapi di berbagai daerah pun mulai ada minuman penghangat badan ini. Wis bersih dan kinclong iki jahene, langsung kita antar aja yo. Bang, Ini Bang, jahe yang udah dicuci Bang. siap. Taruh situ aja dulu. Iya. Oke, mau latih Dul. Ada yang bisa saya bantu lagi Bang? Nah, ini yang sudah diparut, tolong kau peras dulu situ. Oh iya Bang. Iya, Bang. Semua Bang? Semua. Nanti biar aku lanjut, Bang. Ya. Pas banget, jahe yang sudah dicuci akan langsung digiling. Selain jahe, bandrek kurang lengkap rasanya kalau gak ada manis-manisnya. Perlu ada gula untuk melengkapinya. Kita pakai gula merah yo, diiris tipis-tipis agar lebih mudah larut dan hancur saat dimasaknya. Nah, hasil parutan inilah yang selanjutnya aku kerjakan, yaitu tinggal diperas. Supaya lebih maksimal memerasnya, pakai kain yo, sehingga benar-benar sarinya terambil semua. Dan inilah inti dari bandrek yang akan kita buat. Sudah semua nih lur, langsung aja kita masak yuk. Sebelum wajannya panas, langsung kita masukkan saripati jahenya. Lalu tambahkan gula putih dan gula merah. Judulnya aja bandrek andaliman. Jadi ketika gula sudah larut, langsung dimasukkan andaliman ke dalam wajannya. Utuh-utuh aja lur. Soalnya iki yang bikin istimewa bandreknya lur. Gimana Dul? Udah masuk semua andalimannya? Oh, udah Bang, gula sudah, gula pasir, gula merah, andaliman sudah masuk semua. Oke, makasih banyak nih udah bantu. Ini ada sedikit nih, tuh tim badan, tim malam, biar aku aja lanjutin. Buat aku nih Bang, makasih ya Bang ya. Oke Dul. Pengadukannya membutuhkan waktu sampai 2 jam lamanya. Nah, sampai menggumpal seperti ini jadi nih. Setelah disaring hingga menjadi butiran halus, bandrek andaliman ini siap untuk dipacking dan dipasarkan hingga ke seluruh Indonesia lur. Lumayan lur, udah bantuin UMKM dikasih bandrek andaliman juga. Buat malam hari angetin badan minum bandrek. Itu bawa apa? Ini tuh bandrek andaliman. Oh, Itu mau kemana? aku mau buat cookies. Di Buat rumah. cookies? Iya. Pasti nah itu. Yuk kita coba yuk kalau gitu. Ayo tuh. Ayo. Aku mau bikin inovasi aja sekalian. Kue pakai bandrek andaliman,
pasti sedap. Gimana kalau kita bikin olahan khas dari Jerman aja, yaitu Likupen. Pertama, tepung terigu, telur, margarin diaduk sampai merata. Kemudian tambahkan bandrek andaliman ke dalam adonannya yo. Likupen ini merupakan cemilan saat musim dingin karena dengan adanya rempah-rempah dapat membantu menghangatkan badan. Apalagi ditambah andaliman, yo pasti makin enak pol. Sambil menunggu kalis, untuk toppingnya kita tambahkan pasta makanan pada gula halusnya. Itu, kita tinggal dulu ya. Langsung tinggal cetak aja nih itu. Kita buat menyerupai cookies aja yo. Tinggal dibulatkan dan dipipihkan. Mudah toh lur? Nah, sudah jadi. Tinggal kita oven aja lur. Kurang lebih 45 menit sampai benar-benar kering luarnya, tapi masih lembut di dalam. Ini dia hasil ovennya. Ditambah gula halus berwarna jadi makin meriah yo. Ayo itu, jangan pakai lama, langsung dicicipin. Waduh lur, iki enak banget ternyata. Bagian luar krenyes-krenyes, tapi dalamnya lembut dan empuk. Apalagi ada sensasi getir-getir andaliman dalam cookiesnya. Bener-bener lain dari yang biasa ku makan lur. Hehehe.